Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Yudi kembali. Sebelumnya saya ucapkan minal aizin wal faizin, maaf lahir dan batin. Karena memang ketika video ini saya buat baru beberapa hari kita merayakan Hari Raya Idul Fitri ya. Oke, langsung aja. Kali ini kita akan belajar kembali nih episode yang kelima. Mungkin teman-teman yang belum melihat video sebelumnya bisa dicek ya. Ada pertama pengenalan, kedua, ketiga, keempat, dan sekarang yang kelima. Kali ini kita akan belajar mengenai fungsi logika. Fungsi logika if ya, ada tunggal dan jamak. Untuk lebih jelasnya, teman-teman saksikan untuk video berikut ini. Terima kasih. Langsung kita lanjut dengan contoh soal. Jadi biar terlihat lebih jelas ya teman-teman. Jadi saya sudah buat beberapa contoh. Ini yang contoh pertama sebenarnya ya. Jadi di sini ada beberapa nama mahasiswa. Di sini ada nilainya. Nah, untuk logika yang pertama kita menggunakan logika if tunggal namanya. Jadi kalau logika if tunggal itu mudah sekali, tidak terlalu rumit ya, karena hanya ada dua kriteria, benar dan salah. Itu tunggal. Biasanya kalau jamak itu bisa mungkin lebih dari dua ya, bisa 4 atau 6 atau seterusnya. Jadi kalau contoh ini misalnya jika mahasiswa tersebut mempunyai nilai lebih besar di angka 65, maka dia lulus ya. Berarti di bawah 65 berarti dia gagal. Contoh sederhananya seperti itu ya. Dan operator untuk fungsi logika biasanya ada sekitar 5 atau 6 ya. Misalnya lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau tidak sama dengan. Teman-teman mungkin sudah tahu ya, kalau lebih besar sama dengan, misalnya contohnya mahasiswa ini akan lulus dengan nilai 65. Nah, operasi logikanya berarti kita harus lebih besar sama dengan 65. Berarti 65-nya masih kehitung ya. Kalau lebih besar 65, berarti 65-nya sudah tidak terhitung, mulainya dari 66. Tapi karena lebih besar sama dengan 65, berarti 65-nya masih terhitung. Baik, kita langsung mulai saja untuk penginputan rumus di Excel-nya. Langsung saja kita rumus ya. Tadi pertanyaannya, jika mahasiswa ini mendapatkan nilai lebih besar sama dengan 65, maka dia lulus. Berarti di bawah 65 berarti gagal. Caranya mudah sekali teman-teman. Jangan lupa dengan sama dengan ya. Kalau logika itu ada di awalnya disebut itu sebagai logical testnya, logical test, lalu ada value true dan value false ya. Jadi pertama ekspresi logikanya sangat mudah sekali. Di sini jangan lupa sama dengan, kita ketik if ya, ketik if kurung buka, karena dia nilainya lebih besar dari 65. Nah, nilai itu berada di sini di kolom D4 ya. Teman-teman tinggal klik saja D4 atau tulis manual. Saya tulis manual saja D4. Oke, sudah ya. Berarti lebih besar sama dengan, saya tekan shift dulu di laptop saya dan sama dengan, tadi 65, teman-teman tinggal tulis 65. Kita bisa tutup dengan titik koma atau koma, tergantung versi Word-nya. Tapi saya menggunakan 2021, ini menggunakan titik koma. Kita tulis kriterianya apa tadi, value true-nya lulus ya. Saya ganti huruf besar, lulus. Nah, berarti di bawah selain 65 berarti dia tidak lulus ya. Langsung tulis misalnya gagal. Jangan lupa titik koma dulu, kita beri kutip dia sebagai karakter gagal. Jangan lupa ditutup lagi dengan kutip, lalu diakhiri dengan kurung. Pak, kurungnya 1 atau 2 ya?
tergantung teman-teman, if-nya, karena if-nya cuma 1 berarti kurung bukanya 1, kurung tutupnya 1. Kalau if-nya 2 berarti kurung bukanya tergantung, tapi kurung tutupnya harus 2. Karena di sini cuma 1 if, kita cukup 1 saja dan kita enter. Oke, benar nggak? Oke, 90 berarti lulus ya. Coba kita tarik ke bawah, kita cari misalnya nilai 65 di nomor 4. Oke, berarti gagal. Berarti penggunaan rumus di sini sudah benar ya, tinggal ditarik sampai ke bawah. Kita lihat di sini yang nilainya lebih dari 65 dinyatakan lulus, di bawah 65 berarti dia gagal atau tidak lulus. Oke, mudah sekali ya untuk contoh tunggal. Kita lanjut ke if yang jamak setelah ini. Jadi teman-teman tetap pantau saja untuk videonya. Baik teman-teman, kita langsung lanjut ke contoh nomor 2 ya. Ini saya juga sudah buat untuk tabelnya. Nanti bisa saya berikan linknya juga untuk filenya ya. Jadi teman-teman tidak usah membuat ulang, bisa tinggal download saja, langsung dipraktekkan ya. Jadi di sini ada keterangannya, ini if-nya lebih dari 1 ya. Saya kasih contoh, ini sekitar 3. Misalnya gini, ada keterangan jika nilai lebih besar sama dengan 85 berarti dia nilainya A. Lebih besar dari 85 berarti startnya 85 sampai 100 ya. Oke. Terus yang keduanya, jika nilainya lebih besar dari 70 maka dia mendapatkan nilai B. Jadi startnya mulai di berapa? Benar, di 70, 71 sampai 84 dia dapatkan B. Nah, selain itu berarti C ya. Oke, kita langsung buat saja logikalnya seperti apa, teman-teman. Tetap dipantau saja sambil mengikuti ya. Jangan lupa di sini saya di kolom C berarti C4. Kita tinggal masukkan saja, jangan lupa selalu dengan sama dengan dan ketik dengan if, karena dia logika pasti fungsinya menggunakan if ya. Oke, yang pertama, jika lebih besar sama dengan 85 maka nilai A. Nah, di sini terdapat di kolom D4 ya. Kita lihat di sini pada kolom D4, kolom D baris keempat, berarti kita tinggal ketik saja D4. D4 berarti jika nilainya lebih besar dari 85 maka dia nilainya A ya. 85 berarti kita tinggal tulis D4 lebih besar sama dengan 85 maka dia nilainya A ya. Nilainya A berarti kita jangan lupa titik koma terlebih dahulu, kita gunakan karakter A. Teman-teman bisa tulis misalnya nilai A nggak apa-apa, tapi saya langsung aja A gitu ya. Sudah, berarti yang pertama sudah selesai. Jika lebih besar sama dengan 85 dia dapatnya A. Oke, sekarang logika yang kedua ya. Jika lebih besar sama dengan 70 berarti teman-teman titik koma lagi, jangan lupa ada if-nya ya, karena dia sudah kriteria yang keduanya. Teman-teman samain aja. Berarti jangan lupa tanda kurung depan dulu, kurung buka, lalu ketik karena dia di D4, kita ketik manual D4. Nah, setelah itu apa? Oke, jangan lupa lagi lebih besar ya. Lebih besar sama dengan yang berapa? 70 ya. 70 dia akan dapat nilai B. Setelah 70 jangan lupa juga titik koma, kutip 2, langsung saja B. Oke, kutip lagi. Nah, penutupan yang ketiga kan seharusnya ada nih. Jika nilai lebih kecil 70 C, teman-teman tidak usah menggunakan if karena sudah yang terakhir kriterianya. Teman-teman bisa langsung titik koma ya, langsung value-nya saja. Jadi value yang salah maksudnya ya kan, value if true, value if true, if value if false. Jadi teman-teman tinggal kutip saja langsung C. Oke, kutip lagi. Nah, setelah itu tadi saya sebutkan bahwa kalau if-nya 2 berarti kurungnya harus 2. 1, 2, kita tinggal enter saja. Oke, benar ya. Kita coba cek ke bawah. Kita tinggal tarik rumusnya sudah benar atau tidak. Oke,
dia lebih besar sama dengan 70, benar B ya, karena dinilai 80 sampai 85. Nah ini 90, 95 dia dapat A, coba yang C. Oke, lebih kecil sama dengan 70. Jadi mulainya startnya di 69. Jadi 69 ke bawah dia pasti dapat C. Benar berarti ya. Berarti sudah benar rumus yang kita gunakan. Oke, nanti kita belajar contoh lagi, lebih banyak lagi. Sehabis video ini kita ada contoh yang ketiga ya teman-teman. Tetap pantau untuk videonya. Oke, kita ketemu lagi untuk soal terakhir, untuk soal penutup baik logika if, tunggal dan jamak. Saya buat beberapa ketentuan. Jadi di sini ada jenis kelamin. Jenis kelaminnya jika L dia laki-laki, di KP dia perempuan. Ada juga pekerjaan. Jika kodenya PNS, maka dia pegawai negeri sipil. Jika INT, entrepreneur maksudnya ya, pengusaha. Dan jika KS maka dia adalah karyawan swasta. Dan yang terakhir ini ada keterangan nilainya. Jika nilainya lebih besar sama dengan 66, dia berarti lulus. Jika nilainya lebih kecil 65 maka dia gagal. Oke, ini kita langsung mulai saja ya. 65 ini lebih kecil sama dengan ya, saya tambahkan sama dengan terlebih dahulu. Jadi startnya mulai dari 65. Jadi kalau dia 65 maka dia gagal ya. 65 ke bawah maksudnya ya. Baik, kita langsung mulai saja. Di sini ada jenis kelamin dan ini adalah kodenya. Oke, untuk rumusnya kita langsung aplikasikan ke dalam Microsoft Excel ya. Kita langsung mengerjakan yang di kolom jenis kelamin dulu. Tadi kan keterangannya bahwa kalau L itu laki-laki, kalau P itu perempuan ya. Caranya sama, ini berarti menggunakan if tunggal karena hanya ada dua kriteria ya, enggak lebih dari dua. Berarti kita menggunakan if tunggal. Baik, ini rumusnya sangat mudah. Kita tinggal ketik aja if ya. If di sini posisinya di C3 ya. Jadi kita bisa klik C3 di sini. Jangan lupa sekali lagi saya ingatkan sama dengan kita beri kutip, dia hurufnya kan L ya. Nah, keterangannya kalau L berarti dia adalah laki-laki, titik koma. Kita tulis karakternya dia adalah laki-laki. Kita tutup lagi dengan kutip. Langsung karena hanya laki-laki dan perempuan ya. Berarti kita bisa langsung buat yang false-nya itu adalah perempuan. Oke, perempuan. Kita kutip kembali, cukup satu kurung tutup. Kita enter. Oke, kita coba tarik ke bawah, rumusnya benar atau tidak. Oke, benar ya, sudah. Berarti yang L itu adalah laki-laki, yang P itu adalah perempuan. Lanjut di kolom pekerjaan dan terakhir adalah di keterangan ya. Jadi pekerjaan itu adalah sesuai dengan ketentuannya bahwa PNS adalah pegawai negeri sipil, INT adalah entrepreneur, dan yang KS itu adalah karyawan swasta ya. Di sini saya rubah sedikit ya, ini karyawan maksudnya ya, karyawan swasta. Baik, langsung kita masukkan rumusnya saja. Ini adalah karena keterangannya lebih dari 2 berarti dia menggunakan jamak ya. Oke, sama dengan kita ketik if dulu, jangan lupa kurung buka. Posisinya di mana? Berarti di sini adalah di B3 karena kode pekerjaan di B3. Baik, sudah. Setelah kita B3, kita jangan lupa sama dengan kutip. Kita declare dulu untuk kodenya adalah PNS. Sudah. Setelah itu kita jangan lupa titik koma. Nah, baru kita tuliskan PNS itu apa? Misalnya pegawai negeri sipil. Oke, kurung kutip lagi. Kita yang if kedua berarti ya. If kedua berarti kita tinggal if kembali ya, kurung buka lagi, sama kode pekerjaannya berarti di B3.
B3 kita sama dengan, kita kutip berarti INT ya. INT kita kutip kembali, kita tutup dulu ya dengan titik koma, lalu kutip, kita tuliskan keterangannya. INT itu maksudnya entrepreneur. Oke, kita kutip kembali. Nah, yang terakhir kan adalah karyawan swasta ya. Kita tidak usah ketik ulang if-nya. Kita tinggal langsung masukkan berarti false-nya. Di sini false-nya adalah pegawai atau karyawan swasta ya. Langsung kita masukkan karyawan swasta saja. Tidak usah diketik ulang lagi if-nya. Terlalu panjang. Oke, karena if-nya 2, tutupnya dengan 2 ya. 1, 2, enter. Oke, kita tarik ke bawah. Sudah benar atau tidak? Oke, berhasil ya teman-teman. Jadi kita langsung ke kolom keterangan. Di kolom keterangan ini disebutkan ketentuannya jika nilai lebih besar 66 berarti lulus ya. Berarti di bawah 65 maksudnya ya. Startnya dari 65 berarti dia gagal. Ini karena dua logika berarti kita sebutnya sebagai if tunggal. Langsung saja kita masukkan rumusnya, mudah sekali. Jangan lupa ketik if kurung buka berarti nilai ya, berarti di G3. Kita klik sini. Oke. Kita tuliskan untuk logika if-nya, value-nya G3 lebih besar sama dengan berapa tadi? 65 ya. 65. Keterangannya dia lulus ya. Oke, berarti keterangannya lulus. Setelah lulus kan berarti gagal ya, atau tidak lulus gitu ya. Jadi kita tinggal langsung tuliskan saja. Di sini adalah gagal. Jangan lupa dikutipnya. If-nya cuma 1, kurungnya cuma 1, berarti kita enter. Berhasil. Oke, berarti coba kita cek di sini. Ini di atas 90 berarti di atas 65 ya. Coba yang 50. Oke, 50 berarti gagal. 56 adalah gagal. 64, 62 semuanya nih ya di bawah 65 berarti dia gagal. Oke. Sudah selesai semua untuk ini soal terakhir kita. Sudah benar semua, baik tadi di kolom jenis kelamin, kolom pekerjaan dan keterangan. Baik, terima kasih untuk atensinya. Sampai ketemu di video yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.